Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di Puyang Sebong Channel, selamat datang penonton baru dan selamat datang penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah di Tanah Jawa. Azab, minta uang ke menantu, mertua malah dihajar depan tetangga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan solawat Nabi Muhammad agar kelak solawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit masih gelap, hanya cahaya samar dari lampu jalan yang menerangi gang kecil di pinggiran kampung Ngembat, Jawa Timur. Angin dini hari berembus pelan, membawa aroma basah dari tanah yang semalam diguyur hujan. Namun ketenangan itu buyar. Sebuah teriakan panjang memecah kesunyian, menyeruak dari rumah sederhana di ujung gang. Suara itu bukan jeritan biasa, serak, panik, dan terdengar seperti suara manusia yang berubah menjadi binatang. "Ah! Tolong! Ah!" Warga mulai keluar satu persatu. Ada yang masih mengenakan sarung dan kaos dalam, ada pula yang terbata-bata memanggil anaknya untuk mengambil senter. Pak Iman, salah satu sesepuh kampung, berjalan tergesa. Di tangannya tergenggam tasbih yang tak pernah lepas. Ia mendekat ke arah sumber suara, wajahnya tegang. "Astagfirullah, dak suara sopo kuwi?" Gumamnya lirih. Di halaman rumah yang catnya mulai mengelupas, mereka melihat seorang pria muda bertelanjang dada terguling di tanah. Tangannya berdarah karena menggaruk-garuk wajah dan lehernya sendiri. Kakinya menghentak-hentak tanah, tapi yang paling mengerikan adalah kepalanya. Rambutnya seperti tumbuh kasar, telinganya memanjang ke samping, dan wajahnya perlahan berubah, mirip moncong binatang hutan. "Itu, si Iwan, Gusti, opo dosane sampai koyok ngene?" Suara Bu Minah tercekat. Istrinya Lesti baru saja membuka pintu saat melihat suaminya dalam kondisi mengerikan. Ia menjerit, "Mas Iwan, astagfirullah, Mas, iki opo?" Lalu tubuhnya ambruk, tak kuat menahan kenyataan. Seorang pemuda kampung mencoba mendekat, tapi Pak Iman mengangkat tangan, melarang. "Jangan sembarangan, iki dudu penyakit biasa, iki ono sebabe." Warga hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang tahu harus berbuat apa. Beberapa mulai beristighfar, yang lain menarik anak-anak mereka agar menjauh. Tiba-tiba Iwan menatap ke langit dengan mata merah menyala. Ia menjerit lagi, tapi suara itu bukan milik manusia. Itu suara erangan, seperti babi hutan yang terperangkap dan kesakitan. Pak Iman menggeleng pelan. Dalam hati ia tahu, ini bukan cuma perkara dunia. Ini bukan sekadar sakit atau kesurupan biasa. Ini hukuman, dan setiap hukuman selalu punya awal mula. 3 hari sebelum malam mengerikan ini, seorang ibu tua datang ke rumah Iwan dengan langkah gemetar, membawa tas lusuh dan harapan kecil di matanya. Namanya Bu Saroh, ibu kandung dari istri Iwan. Ia datang bukan untuk menuntut, bukan untuk menyusahkan, hanya ingin meminjam uang. Pagi itu, langit mendung menyelimuti kampung Ngembat. Suara ayam berkokok disusul derit pagar rumah Iwan yang terbuka perlahan. Seorang perempuan tua melangkah pelan, mengenakan kerudung lusuh dan sandal jepit yang salah ukuran. Di tangannya tergenggam tas kecil berisi botol air mineral bekas dan selembar kertas resep dari puskesmas. Namanya Bu Saroh. Wajahnya keriput, kulit tangannya kasar oleh pekerjaan sebagai buruh cuci dari muda. Ia melangkah penuh harap, meski jelas di matanya ada cemas yang dalam. Setibanya di depan rumah, ia mengetuk pintu pelan. "Assalamualaikum, Wan, kamu di rumah nak?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tak lama, pintu terbuka dengan suara engsel yang berderit. Muncul sosok pria bertubuh tinggi dengan wajah masam. "Iwan." "Waalaikumsalam. Ada apa, Bu?" Suaranya datar, matanya tak menatap langsung. Bu Saroh tersenyum kecil, mencoba menenangkan hatinya sendiri. "Maaf Iwan, ibu kesini bukan untuk ganggu. Tapi, ibu perlu uang nak. Obat buat bapakmu, ndak bisa ditunda lagi. 300.000 aja nak." Iwan mendengus. Ia menyandarkan tubuhnya ke daun pintu, menyilangkan tangan. "Lah terus, aku iki tukang cetak duit Bu. Baru gajian kemarin uang juga udah habis. Lagian, penyakit bapak kan dari dulu, kenapa baru minta sekarang?" Bu Saroh terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha bicara pelan.
Ibu tahu kamu juga banyak kebutuhan, Nak. Tapi ibu ndak punya siapa-siapa lagi. Anakku cuma kamu satu-satunya yang bisa bantu sekarang. Iwan membalikkan badan, meninggalkan pintu terbuka. Ndak janji ya, Bu. Tak cek dulu, tapi jangan maksa. Bu Saroh berdiri di ambang pintu menunggu dengan sabar. 5 menit, 10 menit, tak ada kabar. Akhirnya ia masuk pelan. Dilihatnya Iwan duduk di sofa sambil memainkan ponsel, tertawa kecil melihat video. "Maaf, Nak, jadi bagaimana?" tanya Bu Saroh, suaranya nyaris berbisik. Iwan mendengus keras, lalu berdiri dengan kasar. "Sudahlah, Bu, uangku ndak ada. Kalaupun ada, buat aku dulu. Ibu minta terus. Sejak nikah, hidupku malah makin susah. Bapakmu sakit, bapakmu butuh ini itulah aku. Kapan dipikirin?" Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam dada Bu Saroh, tapi ia tetap diam, tak ingin memperkeruh. Ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Nak, uang bisa dicari, tapi jangan sampai kamu lupa. Mertua itu orang tua juga, yang pernah doakan kamu diam-diam setiap malam, biar kamu selamat dan sukses." Iwan mendengus keras, lalu berjalan ke dapur. Bu Saroh paham, ia takkan dapat apa-apa hari itu. Dengan lelah, ia pamit dan melangkah pergi, menyeret langkah tua tanpa dendam. Namun angin yang berembus siang itu membawa bisikan lain, bukan dari manusia, tapi dari langit. Dan malam berikutnya, segalanya berubah. Hari itu, matahari bersinar terik. Udara terasa gerah, seperti menyimpan amarah yang tak terlihat. Di dalam rumah, Iwan baru saja memarkir motornya setelah pulang kerja. Peluh menetes dari pelipisnya, namun wajahnya tak menunjukkan lelah. Justru sebaliknya, penuh kesal. Lesti, istrinya, sedang di dapur. Ia mendengar suara langkah dan langsung menyambut. "Mas, makan dulu. Aku masak oseng tempe kesukaanmu." "Ndak lapar," sahut Iwan singkat. Ia langsung menuju kursi dan menjatuhkan diri, menyambar rokok dan menyulutnya kasar. Asap mengepul, memenuhi ruangan sempit itu. Baru saja ia menghisap 2 kali, terdengar suara ketukan di pintu. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum." Suara itu lirih, seperti kemarin. Pelan, tapi membawa beban. Lesti menoleh ke arah pintu. "Itu, suara ibu, Mas." Iwan hanya mendengus. Ya, ndak usah dibukain, tak buka dewe." Ia membuka pintu dan benar, Bu Saroh berdiri di sana dengan wajah yang lebih pucat dari kemarin. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Di tangannya masih ada resep yang sama, namun kini sudah lusuh dan kusut. "Iwan, maafkan ibu ganggu lagi. Bapakmu ngeluh sesak tadi malam. Ibu butuh obat itu segera, ibu ndak tahu harus kemana lagi." Iwan berdiri membatu di ambang pintu. Lalu, seperti kehilangan kendali, ia membentak. "Lah kok kesini lagi, Bu? Nggak tahu malu apa? Aku sudah bilang kemarin aku ndak punya uang. Kenapa maksa terus?" "Ibu ndak maksa. Nak, ibu cuma mohon sedikit. Ibu, mohon." Tiba-tiba, suara keributan menarik perhatian tetangga yang kebetulan lewat. "Masya Allah, itu Bu Saroh toh," bisik Bu Minah yang kebetulan membawa belanjaan dari warung. Bu Saroh menunduk, menahan tangis. Tapi sebelum sempat berkata lagi, Iwan melangkah cepat dan, dengan suara keras yang mengejutkan semua, menendang tubuh mertuanya. Bu Saroh terlempar jatuh ke tanah. Tubuhnya terbanting, kepalanya membentur batu kecil di tepi teras. Wajahnya memerah, darah merembes dari pelipisnya. Beberapa tetangga menjerit kaget. "Astagfirullah. Iwan, opo sing kok lakoni kuwi?" teriak Pak Sulam dari seberang jalan. Iwan malah menunjuk ke arah tetangga yang menegur. "Kowe ndak usah ikut campur. Ini urusan keluarga. Nggak suka, usir aku sekalian dari kampung ini." Bu Saroh menggigil. Ia mencoba duduk, tapi tangannya lemas. Wajahnya menatap anak menantunya itu dengan mata basah, namun tak ada makian, tak ada marah. Hanya lirih ia berkata, "Allah tidak tidur, Nak." Lesti berlari keluar, berusaha menolong ibunya. Tapi Iwan malah membalikkan badan dan membanting pintu keras-keras.
Dan sejak saat itu, mulai ada yang berubah di rumah itu. Malam berikutnya, Iwan mulai mendengar suara-suara aneh, erangan, geraman, dan langkah kaki yang bukan milik manusia. Malam itu hujan turun pelan, menghapus sisa panas siang yang membakar tanah. Suara gemericik di genteng seharusnya membawa tenang, tapi di dalam rumah Iwan justru sebaliknya. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut ruangan. Iwan duduk di depan televisi, memandangi layar kosong, tapi pikirannya tak di sana. Sejak insiden sore tadi, rumah itu terasa berbeda. Udara seperti lebih berat, seolah ada yang mengintai dari balik dinding, dari sela-sela celah rumah yang lama tak dibersihkan. Lesti mengurung diri di kamar, tak berkata apapun. Ia syok, tak menyangka suaminya berani melakukan kekerasan di depan banyak orang pada ibunya sendiri. Di tengah keheningan itu, suara aneh terdengar dari dapur. Grek, grek. Seperti suara kuku menggesek kayu. Iwan menoleh cepat. "Lesti, kamu ngapain?" Tak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah dapur. Lampunya berkedip, lalu mati seketika. Gelap. "Lesti?" panggilnya lagi. Suaranya mulai tegang. Tiba-tiba terdengar geraman, rendah, dalam, seperti suara binatang besar yang menahan amarah. "Herah!" Iwan mundur selangkah. Suara itu bukan suara manusia, tapi entah kenapa terasa dekat, seperti berasal dari balik punggungnya. Dengan cepat ia berbalik. Kosong, tapi hawa dingin menerpa wajahnya. Tak sempat berpikir panjang, Iwan kembali ke ruang tengah dan menyalakan semua lampu. Tapi anehnya, lampu menyala redup, seperti tenaga listriknya disedot sesuatu yang tak kasat mata. Ia duduk, mengambil ponsel, tapi layar ponselnya hanya menampilkan gambar yang tak masuk akal. Wajahnya sendiri, dengan bentuk kepala yang berubah, menjadi moncong. "Apa ini?" Ia melempar ponsel. Napasnya mulai memburu, dadanya sesak, seolah udara di rumah itu sudah tak cocok untuk manusia. Beberapa menit kemudian ia mulai mendengar suara ketukan dari arah langit-langit. Do, 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 langkah pelan dan berat. Tiba-tiba dari ventilasi di atas pintu terdengar erangan lagi, lebih dekat, lebih dalam. Ha! Iwan menatap ke atas, dan untuk sepersekian detik, ia melihat dua mata merah menyala menatapnya dari kegelapan. "Astagfirullah," desisnya. Ia lari ke kamar, menggedor pintu. "Lesti, buka, aku takut." Tapi tak ada jawaban, kamar itu kosong. Dan saat Iwan berbalik, suara erangan itu makin dekat. Langkah-langkahnya tak terlihat, tapi suaranya ada di mana-mana. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Iwan tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mulai panas. Dan gigi gerahamnya mulai tumbuh panjang. Keesokan harinya, suasana di kampung, Ngembat tampak seperti biasa. Anak-anak bermain di halaman, para ibu menyapu teras rumah, dan bapak-bapak sibuk membetulkan motor di bengkel kecil dekat warung. Namun ada satu rumah yang sepi. Rumah Iwan. Pintu tertutup rapat, tirai jendela menutupi pandangan dari luar, bahkan suara TV pun tak terdengar, seperti rumah itu kehilangan kehidupan. Di dalam, Iwan berdiri di depan cermin kamar mandi. Matanya merah, urat-urat di lehernya menegang. Nafasnya berat, seperti menahan sesuatu dari dalam dirinya yang ingin keluar. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya. Kulitnya terasa kasar, lebih keras dari biasanya. Lalu ia menekan pelipisnya dan, astagfirullah, ia melihat bulu kasar muncul di bawah kulitnya, perlahan menyembul seperti duri. "Apa yang terjadi? Kenapa wajahku?" Suaranya parau, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, cermin retak dengan suara krek. Iwan terkejut, mundur 2 langkah, tapi yang membuatnya benar-benar ketakutan bukan retakan itu, melainkan bayangan di cermin. Itu bukan lagi dirinya, tapi sosok dengan wajah moncong panjang, taring keluar dari mulut, dan mata kecil yang bersinar merah. Moncong, seperti babi hutan. Ia menjerit keras, tapi suara jeritannya pun mulai berubah, terdengar parau, dalam, seperti bukan suara manusia lagi. Lesti yang mendengar dari luar kamar segera masuk. Mas Iwan!" Begitu melihat suaminya, Lesti terpaku. Mulutnya terbuka, tak sanggup bersuara. Wajah Iwan sudah berubah setengah, hidungnya membesar, telinganya memanjang ke belakang,
Kulit wajahnya ditumbuhi bulu-bulu hitam dan taring mencuat dari bibirnya. Lesti berlari keluar rumah menjerit histeris, "Tolong, tolong, suamiku bukan manusia lagi." Tetangga-tetangga datang berkerumun. Mereka mencoba masuk, tapi pintu rumah terkunci dari dalam. Sementara itu, di dalam kamar, Iwan mengerang kesakitan. Ia memukul cermin, membanting meja, mencakar tembok dengan kuku yang kini mulai mengeras dan melengkung seperti cakar binatang. Kenapa aku jadi begini?" Saat ia meringkuk di sudut ruangan, tubuhnya mulai gemetar hebat, matanya membelalak. Ia merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lepas, ingin mengambil alih sepenuhnya. Dan bisikan itu kembali terdengar, "Kau tak layak disebut manusia setelah menendang perempuan yang paling tulus doakanmu." Dan di saat itu kuku Iwan mencakar lantai, menancap dalam, dan dari mulutnya keluar raungan liar yang menggema ke seluruh rumah. Malam kembali turun di kampung Ngembat. Kali ini, tak ada lagi anak-anak bermain di teras. Semua pintu rumah tertutup rapat, lampu-lampu dimatikan lebih awal. Tak seorang pun ingin keluar setelah kejadian siang tadi. Kabar tentang Iwan menyebar cepat. Terlalu cepat. Katanya wajahnya jadi babi hutan. Aku dengar istrinya pingsan, sekarang dirawat di rumah Bu Bidan. Wajah menantu yang menghajar mertuanya, kini dihajar kutukan. Begitu desas-desus terdengar dari balik jendela dan pintu yang setengah terbuka, tak ada yang berani mendekat ke rumah Iwan. Bahkan Pak RT pun hanya berani mengintip dari kejauhan, berdoa dalam hati agar malam segera berlalu. Sementara itu, di dalam rumah Iwan, lampu sudah mati sejak maghrib, tapi terdengar suara geraman, suara langkah berat, dan dentuman seperti ada benda besar yang dilemparkan ke dinding. Tubuh Iwan kini nyaris sepenuhnya berubah, bahunya melebar, punggungnya membungkuk. Wajahnya sudah tak bisa disebut wajah manusia, lidahnya menjulur panjang dan matanya kehilangan akal. Ia hanya bisa meraung dan menghantam dinding. Sesekali membentur kepala ke lantai. Tapi suara dari langit-langit itu tak juga hilang. "Hrrr, kau belum selesai menanggung." Iwan merangkak, berusaha ke kamar mandi. Tapi kakinya kini sudah bukan kaki biasa. Jari-jarinya menebal dan telapak kakinya berbentuk cakaran. Tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan dari dalam, dipaksa berubah jadi makhluk yang tak dikenalnya. Dan saat ia mengangkat kepalanya, ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela. Tak ada manusia di sana, hanya seekor babi hutan raksasa. Nak, ini mimpi. Tapi semua yang disentuhnya, lantai, dinding, perabot, semuanya nyata. Ia hidup dalam kutukan. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Angin malam masuk membawa aroma tanah basah dan suara lirih dari kejauhan. Iwan, suara itu bukan suara biasa. Bukan pula suara tetangga, itu suara seorang perempuan tua, gemetar, dan terluka. "Iwan, kamu tegana." Iwan menoleh cepat ke arah pintu. Di sana berdiri sosok Bu Saroh, tapi kali ini bukan seperti biasa. Tubuhnya berdiri tegap, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Matanya kosong, rambutnya terurai, dan suaranya bergema, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Kutukanmu sebelum selesai, Nak." Iwan meraung. Ia mundur, tapi tubuhnya makin berat, kepalanya makin berat. Dan saat bulan keluar dari balik awan, bayangan kepalanya di lantai makin jelas. Itu bukan lagi kepala manusia, itu kepala babi hutan. Dan malam itu, suara raungan liar menggema ke seluruh kampung. Pagi harinya, kampung Ngembat diselimuti sunyi. Matahari naik malu-malu menyinari pepohonan dan atap rumah, namun suasananya masih mencekam. Tak ada yang berani membuka jendela, bahkan ayam-ayam pun seperti enggan berkokok. Rumah Iwan masih terkunci, tapi ada bau yang menyebar dari sana, bau anyir, campuran tanah basah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Seorang warga memberanikan diri mengintip dari celah pagar, lalu langsung lari terbirit-birit. Wajahnya, astagfirullah, kepala Iwan berubah jadi babi hutan. Katanya terengah kepada Pak RT dan warga lain yang berkumpul diam-diam di warung Bumina. Warga yang penasaran mulai berdatangan, tapi semua hanya bisa mengintip dari jauh. Pintu rumah masih tertutup, namun suara dari dalam tak lagi ada. Tak ada geraman, tak ada jeritan, hanya sunyi dan aroma busuk yang menusuk hidung.
Menjelang siang, polisi datang setelah mendapat laporan dari warga. Mereka mengetuk pintu berkali-kali. Tak ada jawaban. Dengan izin Pak RT, akhirnya pintu itu didobrak. Apa yang mereka temukan di dalam rumah itu membuat semua yang melihatnya tak bisa bicara. Lantai ruang tengah penuh cakaran, dinding penuh goresan, perabot berantakan. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok yang tergeletak di sudut kamar. Tubuh Iwan ditemukan dalam kondisi kaku. Tangan dan kakinya masih seperti manusia, tapi kepalanya bukan. Kepala itu besar, penuh bulu, dengan moncong panjang dan taring mencuat keluar. Matanya terbuka, namun kosong, tak ada nyawa, seolah dia mati dalam ketakutan yang luar biasa. Di sebelah jasadnya ditemukan foto lusuh yang jatuh ke lantai, foto keluarga yang diambil saat hari pernikahannya dulu. Terlihat Iwan, Lesti, dan Bu Saroh berdiri bersama. Wajah Bu Saroh tersenyum lemah. Kini senyum itu menjadi kenangan terakhir dari sosok yang sudah tak lagi terlihat sejak malam kejadian. Tak ada yang tahu kemana Bu Saroh pergi setelah malam itu. Ada yang bilang ia dibawa keluarganya ke desa seberang. Tapi ada juga yang percaya bahwa ia tak pernah benar-benar kembali setelah ditendang oleh menantunya. Jenazah Iwan dimakamkan dengan terburu-buru. Tak banyak yang hadir, hanya beberapa orang saja. Dan sebelum liang lahat ditutup, salah satu penggali kubur melihat sesuatu yang membuatnya menggigil. Seekor babi hutan kecil muncul di balik semak, menatap ke arah liang lahat. Ia berdiri diam, matanya menatap tajam, lalu menghilang ke hutan. Sejak hari itu, Rom Iwan dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan saat ada yang mencoba menginap semalam saja, mereka kabur ketakutan karena mendengar erangan tengah malam dan bayangan kepala babi yang menatap dari balik kaca. Dan di kampung Ngembat, orang-orang masih bercerita tentang seorang menantu yang menendang mertuanya dan dikutuk oleh langit. Dengan kepala yang tak lagi milik manusia,